prinsipnya, konsep-konsep dasar pendidikannya itu keren-keren tuh. Keren-keren. Tinggal masalahnya aplikasinya. Aplikasinya itu yang saya benahi itu Pak, sistem. Jadi waktu bikin modul itu kayak terkotak-kotak gitu loh. Kayak ada modul literasi, karakter, modul ini, banyak banget gitu. Modul MBS, modul ini. Sedangkan waktu kita menjalankan MBS, literasi dan karakter sudah harus ada. Paling tidak dia bisa ngantri. Sama kalau satu keluarga itu cuma punya satu handphone, kan dia masih bisa ngantri untuk cari-cari data. Ternyata sudah 30 tahun itu berjalan, mungkin lebih 30 tahun. Saya aja yang baru nyemplung 30 tahun karena baru sampai Jakarta 30 tahun yang lalu. Iya, berarti kan ada problem juga. Belum tercapai. Berarti ada problem ya ketika guru memberi siswa tugas yang banyak bertumpuk-tumpuk dan akhirnya siswa merasa berat gitu kan ya. Berarti kan pemahaman di guru sendiri masih kurang selama pembelajaran. Jangan nyalain guru. Yang ngasih informasi dan contoh-contoh harusnya siapa? Kan nggak mungkin guru saja, harus ada yang mendorong dong ke sana bahwa itulah yang kita inginkan. Siapa di Pemda, Dinas Pendidikan? Semualah, semuanya. Kan sistem, semualah harus bersama. Gitu. Kemarin nggak jalan itu, Bu? Dari pusat juga harus sama, instrumen ukurannya juga harus sama. Kalau kita bilang Pak Billy bisa datang ke sekolah, Bapak Ibu sudah belajar tematik terpadu nggak? Pasti guru bilang, oh kita SMP SMA Bu, SMP SMA belum terpadu. Dulu. Kan baru sekarang teman-teman Didikbud ngomong. Pasti seperti itu. Jawabannya dipikir guru itu yang namanya tematik terpadu itu hanya SD kan? Oh iya. Karena ada buku tematiknya. Nah, sedangkan di standar proses kan itu semua. Iya. Dari sejak 2006, standar proses 2006. Jadi saya bilang, standarnya bagus. Standarnya nggak bicara hanya format kok. Format itu hanya part of gitu loh. Seperti itu. Jadi sebenarnya kebijakan tapi yang kan sekarang... ukurannya, yang ngukur hanya lihat format, substansinya, prinsipnya, konsep pembelajaran tidak dilihat. Tidak melihat lagi substansinya sesuai dengan kompetensi atau tidak. Substansi yang diajarkan itu sesuai dengan konteks si anak atau negara ini, atau bangsa ini, atau dunia ini, atau tidak. Kan tidak ke sana. Iya, berarti memang ada problem kan tidak ke sana kan. Ada problem terhadap pemahaman yang konsep itu Bu ya, yang sudah lama ada di... Tadi pertama delivery, yang ngukurnya aja nggak ngerti. Yang melakukan assessment Bu ya? Iya, yang melakukan assessment, yang melakukan supervisi. Misalnya Pak Billy guru olahraga, mensupervisi matematika. Yang disupervisi substansinya, enggak. Kalau Anda sebagai supervisor, Anda sebagai assessment, Anda sebagai pengawal mutu, Anda harus tahu. Harus tahu, oke. Nggak boleh alasan saya guru olahraga, saya nggak tahu apa-apa. Saya guru matematika, jadi saya nggak mau lihat substansi biologi. No, begitu Anda jadi pengawas, kepala sekolah, jadi manajerial, jadi supervisor, asesor, ya harus mampu. Nah pertanyaan saya, bagaimana? Mampu nggak mereka melihat itu? Bahwa apa yang diajarkan di situ itu sesuai dengan kompetensi jenjangnya. Satu, sesuai dengan konteks yang ada. Konteks anaknya, potensi anaknya, negara, dan dunia. Kan gitu. Kan belum ke sana kita ngukurnya. Kita ngukurnya dokumen sama format. Ini masalah delivery ya. Tadi sudah diketahuan bahwa di tengah-tengah ini ada problem nih. Nah, itu baru delivery ya? Iya, baru delivery ya. Belum sanksi ya. Nah, ketika delivery ini antara pemerintah pusat sama daerah, ini kan masalah otonomi. Itu sistem satu lagi. Dan itu kadang jadi problem yang besar ketika kebijakan dari dari pemerintah pusat ketika ditujukan ke daerah itu berubah lagi sesuai dengan kepentingan Pemda masing-masing. Ini kan jadi problem sendiri, Bu. Sama lah, Pak. Misalnya, ini nyatuinnya gimana nih? Bapak bikin buku nih, modul nih dari pusat. Nanti di daerah dibikin baru lagi sama teman-teman. Beda lagi sudah. Iya, jadi itu problem, Bu. Beda lagi sudah problemnya. Problem yang berlangsung bertahun-tahun. Solusinya gimana, Bu? Saya bilang sistem yang dibenahi, bukan RPP yang dibenahi, Pak. Apakah misalnya pendidikan ditarik lagi? Mulai nyeleneh ya. Kita nyeleneh aja. Orang sistem yang dibenahi RPP yang nggak nyambung, Pak. Iya, betul. Gitu loh.
Apa mungkin misalnya pendidikannya otonomi daerah ditarik lagi ke pusat gitu kan, supaya pusat punya kebijakan kayak Kemenak lah gitu kan ya. Jadi pertanyaan saya, kenapa Kemenak bisa, kenapa Dikbud nggak bisa? Ya itu kan dulu yang otonomi daerah ya. Kalau agama itu kan tetap kewenangan pusat, pendidikan didesentralisasikan kan itu Bu ya. Mungkin Ibu punya ide misalnya perbaikan Harusnya kan revisi kita udah Sisdiknas paham. nanti ditarik lagi gitu. Harusnya. Enggak, kita udah paham bahwa pendidikan darurat. Sedangkan negeri ini butuh, memerlukan sumber daya manusia yang sangat kuat. Ya, bonus demografi di depan kita. Ya kan? Ya, sekarang tergantung dong. Kan kita sudah berteriak berkali-kali dari berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Sekarang tinggal bagaimana negara ini mau membuka diri tentang itu. Mau melihat itu atau tidak gitu. Tapi kalau solusinya di RPP lagi, di RPP lagi, di RPP lagi gitu. Saya rasanya kok nggak akan selesai gitu. Terus pelatihannya itu lagi nggak akan selesai karena sistemnya yang harus dibenahi. Tapi mari kita gerakan guru-guru. Iya, kita tahu gerakan guru-guru. Tapi guru juga digerakkan, kalau sistem di sekitar gurunya belum gerak juga kasihan gurunya gitu dong. Tapi gini Bu, ada sebuah keyakinan untuk mengubah pendidikan itu yang perlu diubah adalah pembelajaran di dalam kelas, interaksi siswa sama guru. Karena itulah memang outputnya di sana kan gitu Bu. Sementara kita lama berkecimpung di sistem bagaimana deliverynya, tapi di pembelajaran di dalam kelas itu malah kurang diperhatikan gitu Bu. Pertanyaan saya, pembelajaran di dalam kelas dibetulin nih, ya. Tapi e-raportnya belum dibetulin, ya. Terus untuk bikin soal belum dibetulin, ya. Maaf ya, ada beberapa daerah kan menekankan harus beli soal dari lembaga tertentu. Beli soal dari lembaga tertentu. Atau mendapat soal ulangannya sudah dibuatkan oleh daerah atau dibuatkan. Pertanyaannya, lawang yang ngajar itu Pak Billy, tapi yang ngasih ulangan grupnya Pak Billy, kan gitu ya. Yang bikin soal grupnya Pak Billy. Katanya kurikulum tingkat satuan pendidikan harusnya ya belajar yang ngajar, yang ngasih evaluasi. Jadi Pak Billy benahi di pembelajarannya, di dalam kelas. Pak Billy bisa nih memperbaikinya ya, tematik sesuai Pak Billy, pembelajaran project-project sesuai Pak Billy. Tapi ulangannya bukan Pak Billy yang bikin. Ya, itu kan problem. Nah sekarang kan ada itu dulu mungkin ujiannya bukan Pak Billy yang bikin, ada grup-grup yang bikin. Nah itu dulu UN Bu ya, UN ujian nasional. Bukan UN, ini kita bicara ulangan kok. Ulangan di sekolah. Iya, Bapak udah bener nih. Tapi tiba-tiba sekolah itu punya sistem gitu ya. Kan Bapak cuma satu orang nih misalnya yang memperbaiki. Karena Bapak udah dapat pelatihan berjibun lah, dari mana lah, terserah. Bapak memperbaikilah di kelas. Tapi itu memang banyak sekolah Bu yang melakukan hal seperti itu. Terus sistemnya adalah bikin PR-nya dari LKS. Karena kan LKS sudah dilarang sekarang. Tapi kan mereka masih beli. Emang Pak Billy tahu? Itu banyak Bu terjadi sekolah-sekolah itu Bu. Cek sekolah unggulan di daerah. Pakai LKS atau tidak? Cek saja. Jadi sebenarnya masih problem Bu ya. Sidaklah ke sekolah yang katanya akreditasi A, akreditasi B tapi di daerah. Apakah mejanya itu isinya buku perpustakaan atau LKS? Baru bisa kita ngobrol lebih lanjut. Saya yakin Bu, Ibu bisa bicara seperti itu karena Ibu melihat bahwa yang kebanyakan adalah LKS gitu kan Bu ya. Karena kita udah keliling Nusantara. Iya, udah keliling ya, Ibu udah. Tapi itu langsung. yang kita kaget-kaget itu akreditasinya A dan B. Iya, gitu ya. Nah, berarti kan memang ada problem juga di sekolah sistem, Bu kan? ya. Itu kan sistem. Gurunya udah bener nih. Iya. Tapi Anda tuh harus pakai ini. Iya. Aku udah beli nih. Gitu. Tapi saya yakin ya ketika Ibu berkeliling melakukan pendampingan, Ibu coba untuk mendorong atau menciptakan sistem yang baik di sekolah Bu ya. Iya, tapi belum tentu semuanya berhasil ya. Iya, Karena sistem di sekolah itu kan tergantung juga dengan kepala sekolah. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi kira-kira yang hendak dibangun Bu, misalnya tidak ada LKS tadi ya. Yang masalah unggulan tadi. Itu apa Bu yang coba untuk lebih awal ya? Apa memang pembelajaran di dalam kelas sendiri atau pertama manajemen dulu ya? Manajemen dulu. Jadi kita duduk bareng dulu sama semua orang. Jadi bukan 1, 2,
3 guru yang kita cerahkan, semua guru harus tercerahkan. Semuanya guru. Semua, bukan semua guru, semua komunitas itu dicerahkan dulu gitu loh. Jadi kita tidak mencerahkan satu guru, kita tidak mengeksklusifkan satu guru. Semua guru harus tercerahkan tentang konsep-konsep baik pendidikan gitu. Yuk kita kembali, dan itu bisa saja dari mereka dulu. Kita hanya menguatkan ternyata regulasinya memang begitu. Ibu yakin nggak selama ini yang Ibu jalani itu mungkin sekitar 10-15 tahun lagi itu akan berbuah hasil Bu yang bagus Bu? Emang udah. Emang udah ya, udah kelihatan kan ya. Udah 30 tahun, Pak. Udah kelihatan Bu ya. Tapi sekolah-sekolah yang di Mina alhamdulillah istilahnya yang sekolah-sekolah dampingan yang benar-benar didampingi dengan baik itu memang hasilnya lumayan. Dan mereka juga bisa mengimbaskan ke ini ya, sekolah-sekolahnya Bu ya, didorong ke sana gitu ya. Udah menjadi trainer-trainer pilihan para perusahaan. Iya, dan itu yang mungkin membuat salah ya? Lah malah jalan-jalan mereka malah ditarik perusahaan malah ya? Enggak, dipakai jadi trainer-trainer perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Mereka training apa? Karyawan? Yang sama, enggak. Kan perusahaan-perusahaan juga banyak membuka pelatihan guru kan. Oh iya, sekolah dampingan juga ya. Iya, sekolah-sekolah terus lembaga-lembaga juga di sekitar sekolah. Karena dia malah jadi nggak fokus sama sekolahnya. Fokus sama duit yang dia dapat. Nah itu khawatirnya kan Bu ya? Itu yang saya kecewa. Bukan saya nggak suka mereka maju. Saya memberikan, ada yang kecewa, marah-marah. Masa saya nggak boleh seperti Bu Olia? Enggak. Karena kamu itu guru, punya siswa. Saya nggak punya siswa. Siswa saya nggak ada. Saya nggak punya siswa. Anda bukan siswa saya. Anda itu guru saya karena saya belajar sama. Tapi guru saya memintakan guru untuk Anda tuh mengajar fokus ke kelas Bu ya. Kelas, bukan terus Anda punya sertifikat ABCD terus jadi trainer jalan-jalan Anda melupakan ini. Oh, saya bisa bagi waktu, nggak bisa. Mana ada guru di luar negeri jalan-jalan jadi trainer? Nggak ada, cuma ada di Indonesia. Cuma ada di Indonesia ya? Iya. Cuma ada di Indonesia sistem itu. Kalaupun dia jadi trainernya kita, itu dalam waktu-waktu khusus, bukan mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, udah. Karena dia punya inovasi dan dia ingin pamerkan, berbagi inovasi dengan kita-kita. Gitu. Nah sekarang Bu, pendidikan ini kan di RPJMN juga ya 2020-2025 udah jelas gitu ya, ke literasi, ke karakter gitu yang hendak dibangun. Menurut Bu Aulia sendiri ini udah sesuai Bu? Sesuai. Udah sesuai ya? Karena itu yang kurang. Nah kira-kira apa yang mesti tetap dijaga? Tapi literasinya bukan hanya literasi itu ya. Kalau saya selalu bilang literasi itu dalam arti luas. Sebagai kepala sekolah, literate dengan manajemen regulasi-regulasi manajemennya supaya tidak kejeblos-jeblos, kan? Tidak main sendiri, gitu kan, seperti itu. Untuk guru juga harus berliterasi tentang regulasi-regulasi, konsep-konsep pembelajaran yang baik, gitu. Tidak salah-salah, tidak diskriminatif, kan gitu ya, tidak gratifikasi. Istilahnya pembelajarannya juga bukan hanya senang-senang. Jangan menjadi guru yang menyenangkan tapi pelajarannya tidak bermakna, kan gitu. Jadi buat saya literasi itu bukan hanya khusus anak. Kalau buat saya, guru juga mesti berliterasi, kan gitu ya. Pertanyaannya, apakah Anda datang ke guru? Kita selalu bicara dengan guru. Kan tujuannya anak yang berliterasi. Pertanyaannya melalui guru. Iya, tapi pertanyaannya waktu anak itu disuruh literasi ABC, gurunya berliterasi enggak? Ya, itu problemnya Bu. Kadang sistem lagi. Kadang di lapangan gitu ya. Kita melihat misalnya ketika saya diskusi di acara gitu, saya tanya siapa yang sudah membaca buku Desain Hidup GLS dan Padung GLS di Dinjang. Nggak ada yang belum baca. Ada instruktur aja nggak tahu permennya. Padahal itu sudah berjalan sekitar sekian tahun gitu ya. Mereka sudah menjalankan kegiatan literasi di sekolah. Tapi ternyata mereka tidak membaca buku panduan yang sudah dijalankan oleh Kemendikbud gitu, yang sudah dibuat. Karena panduannya ada problem itu. Saya bilang gini, itu yang saya bilang terkotak-kotak. Siapa yang mau baca Pak Billy? Pak Billy mengeluarkan misalnya 30 buku panduan, misal ya. Terus teman-teman penjaminan mutu bikin lagi modul. Teman-teman pembelajaran aja, penilaian itu nyaris PPT-nya sama modulnya sudah 10 lebih. Pembelajaran banyak. Sekian puluh. Itu satu, itu modul. Siapa yang mau baca Pak Billy?
Guru itu apa punya waktu membaca puluhan modul dan PPT? Satu. Itu baru bicara membaca. Kedua, belum sinyal. Sinyal. Ya, sinyal ngunduhnya emang gimana sih internet, Pak Billy? internet. Iya, itu dua. Yang ketiga, jadi lupa saya dipotong jadi. Yang ketiga, itu baru PPT-nya sama panduannya. Kalau hanya baca PPT dan panduan, tidak membaca permen regulasinya secara utuh, itu bisa sesat jalan. Sama waktu Bapak Ibu kasih instrumen, tidak baca standarnya, permennya, itu sesat jalannya jauh banget. Gitu loh. Waktu bicara standar penilaian, di standar penilaian itu jelas banget yang diujikan itu adalah yang KD yang diberikan saat itu. Tapi begitu ujian itu dibuatkan orang lain, KD-nya nggak sesuai sama yang diberikan sama guru, karena gurunya sudah literate. Itu saya bilang, guru sepinter apapun, literat apapun, sistemnya tidak mengikuti, jeblak. Yang geblak anaknya. Anaknya yang jadi korban ya? Korban anaknya, karena yang diajarkan gurunya sudah literate, KD-nya harusnya susunannya begini, harusnya lintas mata pelajarannya terkait dengan ini. Begitu ujian, raport, KD-nya udah beda. Karena yang kalau satuan pendidikan bisa menentukan, harusnya merdeka kan menentukan, dia sudah merdeka, sistemnya belum merdeka. Makanya saya bilang melatih guru percuma. Jadi mungkin Ibu melihat di kementerian sendiri, itu jalan sendiri-sendiri Bu ya? Literacy sendiri, modulnya, PMP panduannya, sendiri, permennya sendiri-sendiri. Dan guru diminta untuk membaca semua panduan itu. Itu baru dari kita ya? Dari kita belum dari Pemdanya gitu ya? Ya, belum dari GTK-nya. Dari GTK-nya. Belum dari tempat yang lain kan. Ada. Jadi istilahnya guru dijejali berbagai panduan, modul untuk mereka baca gitu kan, dan mereka nggak punya waktu untuk baca. Sementara sebagian guru masih berteriak tentang nggak punya waktu untuk membaca, nggak punya kesempatan untuk mengunduh. Mengunduh. Mereka juga kadang sebagian bermasalah sama kesejahteraan juga Bu ya. Jadi kompleks sekali Bu ya. Terus kapan ngajarnya? Kapan ngajarnya kan gitu. Kapan membuat rencana pelaksanaan yang bermakna dan keren. Iya, belum nanti ada ketentuan di tingkat daerah ya, misalnya saya sering dengar ini Bu, ada problem guru itu tanda kutip nggak merdeka karena mereka banyak sekali persoalan administrasi yang harus dipenuhi. Sementara mereka harus mengajar, harus itu banyak membaca. Bukan daerah, pusat. Pusat juga. Iya, kan guru itu bukan bikin RPP doang, bikin administrasi laporan. Anggaran, DAK, hibah, program, bisa 20 administrasi yang harus dikerjakan guru. Itu dari pusat ya, belum lagi daerah gitu ya. Iya. Satu lagi, guru tiba-tiba harus jadi administrator, sedangkan kalau di luar negeri kan manajemen dan ini terpisah. Yang ngajar terpisah, manajemen terpisah. Berarti banyak sekali beban, double ya. Banyak sekali beban yang dialami oleh guru sehingga mereka nggak bisa maksimal ngajar siswa Bu ya. Ada anggarannya nggak untuk itu? Kan nggak ada anggaran dari bos untuk manajerial. Iya, misalnya untuk administrator, operator gitu ya. Untuk operator nggak ada. Seharusnya nggak ada operator. Pertanyaan saya, Pak Billy mau mengganti sistem di sekolah. Lah yang berkuasa operator, kok bisa gitu? Lah yang megang semua data operator, situ mau macam-macam. Tak jewer ya. Tak jewer loh, nggak dinaikin loh, repot loh. Makanya saya bilang, bagaimana? Leadernya terlalu banyak, komandonya banyak. Katanya sistemnya. Tapi di antara sekian keruwetan itu kan kita bisa melihat ada guru-guru yang bagus, yang hebat ya, yang literat, yang punya kepala sekolah yang punya manajemen bagus. Iya. Gimana Bu? Ini mereka harus di-cloning gitu Bu? Atau seharusnya itu yang kita cari. Kalau kita nggak punya narsum yang baik, kalau saya sih sebegini, sebetulnya konsep pendidikan yang baik ini itu belum tersampaikan dengan baik di lapangan. Kenapa? Karena belum pernah pusat itu membuat model di daerah gitu ya, tentang konsep baik yang diinginkan pusat tuh belum pernah secara utuh. Oh, jadi pusat mesti membuat sekolah? Enggak, secara utuh. Kan enggak. Dulu kan konsep RSBI. No, Pak, enggak. RSBI pun enggak pernah dibina secara utuh. Misalnya gini. Karena belum ada di Pemda, Bu, kan kepala sekolah suka diganti sama Pemda. Pertanyaan saya, tapi kan enggak pernah
dijadikan model, dijadikan rujukan, dijadikan sekolah inti dulu ya, inti, kayak namanya dulu sekolah inti, sekolah model, sekolah rujukan, sekolah apapun. Tapi kan nggak pernah dibina secara utuh, manajerialnya, manajemennya, pembelajarannya, pembiasaannya, sistemnya, kan belum. Bagaimana dia bisa jadi rujukan? Karena dia prestasi, loh prestasi kan tidak menunjukkan bahwa dia bermutu, belum, beda. Ya. Bahwa mutu manajemennya bagus, belum jaminan bahwa sekolah itu punya ribuan prestasi sama dengan manajemennya bagus, belum tentu. Sama dengan pembelajaran, belum tentu. Tapi kritik begini Bu, kalau misalnya pemerintah pusat itu memilih di setiap daerah itu ada sekolah-sekolah yang jadi rujukan, itu nanti terjadi istilahnya kastanisasi gitu kan ya, sekolah mestinya kan harus ada perlakuan yang sama gitu, gimana Bu? Tapi kan dia dijadikan model, saya nggak mau bilang rujukan, model yang dibina secara utuh dari bagaimana sistem yang bagusnya, bagaimana sistem pembelajaran yang bagus, bagaimana sistem kemitraannya yang bagus, kan gitu ya. Pertanyaannya pernah dibuat atau tidak? Karena untuk menjadi tiga ini saja, tiga ini berjalan baik, kan itu modulnya banyak banget. Nah itu dia problem lagi ke modul. Narasumbernya beda-beda. Pertanyaan saya, pernah nggak narasumber itu berkecimpung membenahi satu instruktur dan narasumber ini bersama-sama membenahi satu sekolah? Bukan misalnya instrukturnya sekolah A, program A membenahi satu sekolah ini, program B membenahi satu sekolah ini. Sedangkan si sekolah itu harus punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tapi dia sudah jadi rujukan, padahal dia baru jadi rujukan untuk program A, B. Belum yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z itu belum. Tapi dia sudah jadi rujukan. Terus repotnya kalau kita masuk membenahi, aku udah jadi rujukan, situ mau ngapain? Repot lagi tuh, lebih dahsyat lagi. Jadi bahkan, ada ini ya, ego gitu. Oh ego, apalagi saya ini narsum nasional Bu Olia. Kamu siapa? Kamu siapa kok mau membenahi saya? Wong saya udah jadi narsum nasional. Kan repot lagi. Padahal dia belum tercapai. Belum tercapai standarnya ya. Tapi dia udah jadi narsum, udah jadi sekolah rujukan, repot lagi. Jadi padahal kita harus dia tidak mempunyai, ada lagi sekolah yang jadi sekolah rujukan atau penggerak atau apa, tapi permasalahan yang dia dapatkan tidak sama dengan permasalahan yang sekolah lain dapatkan. Repot lagi kita. Repot lagi, ya kondisinya berbeda-beda setiap daerah gitu kan, dan penyelesaiannya juga nggak mesti sama gitu kan ya. Karena penyelesaian seperti tadi saya bilang tidak hanya di sekolah, bisa di sistem di daerahnya, seperti tadi Pak Billy bilang di daerahnya. Oke, terakhir deh Bu nih, kita kayaknya bicara pendidikan nggak bakal ada habisnya, sampai pagi pun juga nggak bakal selesai. Nah, kira-kira Bu, mungkin Ibu punya semacam solusi atau pandangan, kira-kira ini pendidikan seperti sekarang ini masih kemana arahnya? Kok nanyanya ke saya kemana? Ya mungkin Ibu punya pandangan pribadi lah. Ibu udah 30 tahun berpengalaman dalam melakukan pendampingan di sekolah, di pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu Bu. Apa mungkin masukannya? Sebetulnya bukan hanya kesalahan tuh di semua pihak sih Pak Billy, termasuk orang tua. Orang tua juga ya. Mesti menyadari pada betul pendidikan ini untuk peningkatan murid, sekolah juga pendidikan itu pendidikan murid, tapi kan murid itu juga murid dan anak itu kan juga warga negara Indonesia Pak Billy. Jadi pendidikan itu bukan untuk personality, kapasitas personal gitu loh, tapi kapasitas untuk sebagai warga Indonesia. Nah itu yang belum Pak Billy. Yang belum. Itu yang belum. Kalau buat saya itu yang diluruskan, walaupun sekarang sedang diluruskan ya. Itu hak siswa ya untuk jadi warga negara yang baik gitu Bu ya. Hak siswa untuk memperoleh, istilahnya aku mau silahkan, itu hak siswa untuk prestasi gitu ya. Tapi jangan melupakan nilai-nilai kebangsaan, itu jangan dilupain. Selama ini kan yang dikejar itu nilai prestasi, tapi nilai kebangsaannya itu tidak pernah dikuatkan dari sejak TK sampai SD. Dari sejak SD, TK SD itu belum kuat, sedangkan SKL SD itu adalah cinta tanah air. Gitu loh. Itu belum nyampe tuh. Karena dia tidak paham tanah airnya itu seperti apa. Dia hanya paham tentang tanah air sekolah, tanah air di sekolahnya. Mungkin literasi budaya dan keluarga negaraan harus kuat Bu ya. Iya, kalau untuk Indonesia yang beragam itu buat saya itu yang perlu dikuatkan di sekolah ya. Karena orang tua kalau kita ngajak
Ayo kita belajar kontekstual, yuk kita kembali ke nilai-nilai luhur bangsa kita, kearifan lokalnya dan segala. Aduh, orang yang penting anak saya nilainya A, bagus B, C, gitu kan, kok lulus cepet dapat kerja dapat gitu kerja. ya. Ngapain sih mikir-mikir yang kayak gitu? Jadi pandangan orang tua bikin juga berubah project lagi itu ya. ngapain sih? Yang penting mana sih buku paketnya sama buku LKS-nya udah Saya bayar gitu saya ya. bayar deh Aduh. gitu. Kan artinya sistemnya itu bukan di Dikbud maupun di orang tua dan masyarakat juga harus iya, mindsetnya harus berubah. Ini pendidikan bukan hanya buat dirimu dan keluargamu, tapi juga buat bangsamu loh. Iya, harus kembali ke Dewantara Bu ya, terpusat pendidikan itu ya. Satu lagi, pendidikan itu tidak menjadikan kita anak-anaknya menjadi buruh, itu salah lagi. Problem lagi tuh. Problem lagi tuh. Jadi pengusaha Bu ya? Enggak juga ya? buat Indonesia yang sebagian besar banyak anak-anak lulusan kita kan terbanyak SD SMP ya, Pak? SD SMP masih. Artinya itu prioritas kita. Oke. Maksud saya, kita tahu bahwa 10 tahun ke depan anak-anak itu lulusannya hanya sampai SD SMP. Capaian sekolahnya dia tidak mampu lagi melanjutkan. Artinya prioritas kita itu bagaimana membuat skill anak-anak SD kita sama SMP kita, walaupun dia tidak akan melanjutkan SMA, dia punya skill untuk hidup layak. Oke, dan pendidikan sekarang maksudnya fokusnya ke sana gitu Bu ya? Iya. Oke. Saya kira banyak sekali Bu ini Bu. Kalau nggak salah ya, 65% lulusan kita, masih masyarakat SD, kita masih SD SMP. Iya. Jadi harusnya bagaimana komunitas pendidikan ini, lembaga pendidikan ini, atau pengawal pendidikan ini mau nggak fokus gitu. Kalau kita, negara kita atau rakyat kita tuh sumber daya manusianya mau sehat dulu lah. Iya, sehat. Kalau sumber daya manusianya sehat, sehat raganya, sehat jasmaninya, jasmani nalarnya, bahwa dia bisa hidup walaupun saya SD SMP, maka kemungkinan dia untuk menghargai Indonesia itu lebih besar. Oke. Baik, saya kira banyak sekali Ibu ya hal yang bisa kita gali dari diskusi kita pada hari ini Bu ya, Sobat Literasi. Banyak sekali ya manfaat hal-hal yang dipaparkan oleh Bu Olia, mulai dari tadi masalah pendidikan dari tahun 2000-an gitu ya, bahkan sebelumnya Bu ya, melebar kemana-mana. Yang mudah-mudahan kita bisa nyambil kesimpulan. Untuk kita nggak bahas RPP mungkin, ya. Itu belum lagi, mungkin suatu saat ini jadi bersambung Bu ya diskusi kita. Oke Sobat Literasi, selamat mencermati diskusi kita yang ngalor ngidul ini gitu ya. Diskusi malam. Diskusi malam. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Oke.